uang, ketong ini juga tangani kasus banyak Pak. Kasus yang berpeluang uang banyak itu menjadi ATM berjalan itu yang berfoya. Ketong ini koordinasi dari Malucan sampai kemari. Bikin kuat, Kajari akan barter dengan kasus. Front Gerakan Pemuda Marhainis dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia kembali menyoroti lambatnya kinerja Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dalam menangani dugaan korupsi belanja tak terduga tahun 2021 senilai 28 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula pada Kamis 10 April 2025. Masa aksi meminta anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Kepulauan Sula, Lasidileko alias LL, segera ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi aspirasi tersebut, juru bicara Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula yang juga menjabat sebagai Kepala Seksi Intelijen, Raymond Krisnanoya, menerangkan proses hukum masih terus berjalan. Jatimalut, di Jatimalut periksa itu Bang. Jadi berarti bahasanya begitu ya? Ya, bahasa oleh Kasipenkum. Saya sampaikan begitu. Oke. Jadi di depan kami punya bukti juga. Ya, biar saya sampaikan ke teman-teman. Siap. Bahwa terkait dengan TKA Jaksa harus kami sampaikan bahwa tidak ada apapun terkait dengan timbal baliknya. Itu harus saya sampaikan itu. Apa timbal baliknya bagi kami? Proses untuk penegakan hukum. Orang pencuri kok kasih biar bagaimana? Prosesnya kami semua di sini baru dan jalan. Kira-kira begitu Bung Ketua. Jadi kalau yang lama tidak jalan, kami sekarang jalan. Itu atas nama Lasidileko. Itu Bang. Nah kalau misalkan hal demikian, kenapa tidak ke Telkom? Pihak Kajari punya dasar hukum juga buat ke Telkom membuktikan tidak bahwa kami untuk penetapan sebagai tersangka tidak semudah itu. Ya, jadi kita minta faktanya itu seperti apa pada saat ke KPU dan pada poin itu kami pahami materinya sudah didapatkan. Oke, siap. Nah, kira-kira siap. Tapi kami sependapat dengan rekan-rekan bahwa prosesnya terus berjalan. Kami terus berjalan Bung Ketua. Kira-kira dari penyelidikan sampai penetapan tersangka tidak sama dengan apa yang ada dalam kepala teman-teman. Kami pahami tuntutan teman-teman itu, kami sangat pahami. Saya sampaikan itu, kami sangat pahami. Tapi proses penegakan hukum tidak semudah yang Anda bayangkan. Ketika ada dapat si A, langsung si B bisa jadi tersangka. Sesulit apa sih dalam proses penyelidikan untuk menetapkan si sebagai tersangka? Ini menurut Pak Kajari, sesulit apa? Dan kemudian masih kurang apakah bukti-bukti yang bisa menunjukkan Sidi sebagai tersangka? Tanya lagi Pak, kira-kira butuh satu bukti apa lagi yang kemudian bisa menentukan Sidi sebagai tersangka? Karena kalau kita mau ungkit fakta-fakta daripada proses berjalannya kasus ini, mungkin pihak Kajari dan pihak Jatimalut juga sampaikan hal yang sama. Sudah 90% orang sudah memberikan bukti-bukti untuk bisa menetapkan Sidi sebagai tersangka. Mungkin tinggal mental Pak Kajari. Itu saja. Itu tinggal mental Pak Kajari saja. Yang berjalan di sini ada di dekat Kabupaten Kepulauan Sula, bisa dibilang atau tidak. Itu saja. Baik, Bung Ketua, sama yang telah disampaikan tadi, alat bukti di kepala rekan-rekan itu berbeda dengan alat bukti di kami. Supervisi sampai di Kejati, Bung Ketua 2 orang diperiksa. Ya, terus mendorong kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami. Hal pertama yang harus saya sampaikan bahwa sebelum libur Lebaran kemarin, Kasipitsus pindah, jadi untuk saat ini Kasipitsus kosong. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bahas dari yang terakhir, Bung Ketua, terkait dengan pengembalian 1,1 M, itu dalam proses persidangan kami hadirkan sebagai bukti. Ketika kami hadirkan sebagai bukti, artinya pada saat pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan kepada pengadilan untuk sidang, uangnya kepada pengadilan. Prosesnya nanti kalau tidak salah tanggal 14 besok ini
akan ada sidang agenda penuntutan. Dalam penuntutan itu ada bahasa untuk terkait dengan uang itu masuk ke kas negara. Jadi kalau nanti putusan kemudian hakim mengamini tuntutan selanjutnya, kami berdasarkan perintah dari hakim akan kembalikan ke kas negara. Dinur Soamole, Berita 5 mengabarkan.